Halo Dipa, William, sama Kean. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, pada coba absen dulu ya. Berarti siapa yang belum join? Yang belum join, bentar ya, pada absen dulu. Brisam benar-benar. Terus Kean, Kean udah, Darren udah. Darren belum ya? Habis itu Dipa udah, Razan, belum ya Razan ya. Terus William udah. Oke, kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Jadi, selamat pagi, Dipa, William, sama Kean. Apa kabarnya? Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan masuk untuk kelas kita. Ya, jadi kita akan melanjutkan lagi dari yang pekan lalu. Ada yang masih ingat pekan lalu kalian belajar apa? Nah, minggu lalu kalian itu udah belajar tentang keturunan. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam keturunan part 2. Kita lanjutin lagi dari yang minggu lalu. Oke? Udah coba share screen dulu ya. Halo Deren, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Nah, sip. Jadi kita akan lanjutin lagi dari yang minggu lalu. Kemarin kan kita udah belajar tentang keturunan. Sekarang kita akan masuk ke dalam keturunan part 2. Nah, jadi nanti di part 2 kita akan membuat musuhnya itu bisa bergerak sama kitanya juga bisa ada logika game ya. Kalau kita menyentuh musuh tersebut maka kita akan kalah. Tapi kalau kita menyentuh tujuannya maka dia akan menang. Gitu. Nah, caranya berarti kayak gimana? Caranya kita akan membuat sebuah kelas baru untuk dua objek tersebut. Jadi nanti kan ada musuh sama ada goalnya gitu. Nah, dari dua objek tersebut yang akan kita buat kelas turunannya. Ya. Nah, jadi nanti caranya bagaimana? Kita akan pertama buat untuk counternya dulu. Nanti kan dia ada penghitungnya gitu. Kalau dia udah berhasil menyentuh goalnya sebanyak 3 kali, maka dia menang. Nah, berarti counternya itu akan terus bertambah terus gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan bikin turtle distance. Itu dicek dulu. Kan kalau misalnya dia bersentuhan, itu artinya jaraknya dekat gitu ya. Nah, nanti gimana caranya supaya dia berjarak dekat ini? Berarti nanti kita akan buat dahulu untuk T1 distance-nya antara ekor dengan gekor. Ya, nanti kalau misalnya jaraknya itu di bawah 30, maka dia artinya bersentuhan. Tapi kalau misalnya enggak, berarti nilainya jadi false. Ya, gitu. Oke. Nah, nanti kita akan tinggal cek sebanyak 3 kali gitu ya. Kalau misalnya pemain tersebut menyentuh golnya, maka skornya akan bertambah satu counternya tadi. Tapi kalau misalnya dia menyentuh musuh satu atau dua, maka dia akan
bersembunyi golnya dan dihentikan ya game. Oke. Nah, ini jadi contohnya tampilan dari game. Nah, ya, kayak gitu ya. Terus nanti yang berikutnya, yang ini ada pertanyaan dulu tentang collision. Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Tidak, oke. Bagian berikutnya adalah untuk membuat musuhnya bisa bergerak. Nah, caranya gimana biar bisa musuhnya bergerak? Berarti kalian akan bikin dahulu dia ada yang namanya towards sama ada set heading. Towards itu adalah sudutnya, sedangkan untuk set heading itu membelokkan, ngebikin balik arah gitu. Kalau misalnya dia udah di ujung, kan dia perlu balik lagi gitu ya. Nah, itu kita namakan yang namanya set heading. Eh, Nah, di dalam kelas Sprite ini akan ada fungsi set move, di mana nanti ada X start sama Y start, sama XN, XN, dan juga Y. Nah, keempat variabel ini akan kita gunakan untuk menentukan arah dari musuhnya, gitu. Ya. Nah, nanti untuk dia bisa bergerak, maka dia akan dikasih max step, alias pakai forward. Ya. Nah, nanti dicek nih, kalau misalnya jaraknya itu udah lebih kecil dari stepnya, ya, maka nanti si kotak tersebut akan balik arah gitu ya. Nah, berarti nanti kita akan menambahkan set move, terus nanti bikin step di looping game ya. Itu aja. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Sip. Kalau nggak ada, kita lanjutin aja kalau gitu ya untuk bagian berikutnya. eh Kalian bisa langsung kerjain latihannya berarti ya. Kita buka yang di nomor 23. Buka nomor 23 ya. Oh, 23 ini cuma teori doang, ya? Kita lanjutin dari nomor 22 berarti. Kan ke nomor 22 dulu. Kemudian ke bagian yang dua ya. Nah, pastikan game yang sebelumnya itu udah jalan. Dia kayak gini tampilannya. Udah bisa dimainkan juga. Coba dibuka dulu ya Algonovanya. Lalu nomor 22 bagian 2. 22 bagian 2 ya. 22 bagian 2. Hmm. Semuanya udah kayak gini ya tampilannya ya.
Nah, kalau sudah, kita sekarang akan coba membuat bagian berikutnya. Jadi kalian akan membuat fungsi isCollide, setMove, sama ada maxstep. Ya, di mana dia adalah di nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, Kadot minta tolong dibacain soal nomor 3 ya sama Dipa. Dipa tolong nyalain mikrofonnya, bacain yang nomor 3 ya. Membuat sprite rintangan yang bergerak secara otomatis. Tambahkan kode dari kelas sprite dengan metode sort, set, move, and make step. Metode set move akan bertanggung jawab untuk memasang arah gerakan sprite. Catatan, arah harus berubah jika sprite sampai ke batasan layar. Dua, metode make step adalah untuk mengambil suatu langkah ke arah gerakan. Menggunakan metode tersebut, mulai gerakan otomatis dari sprite rintangan. Thank you ya. Nah, nomor 4, tolong minta dibacain sama Darren ya. Darren tolong bacain nomor 4. Pasang kondisi dari menang dan kalah. Tambahkan kondisi menang dan kalah ke kode game. Satu, membiarkan pemain menang jika sprite pemain menangkap sprite target 3 kali. Sebagai tanda menerima kekalahan, sprite rintangan harus hilang dari layar. Dua, pemain kalah jika mereka menyentuh rintangan bahkan 1 kali saja. Lalu game dianggap selesai dan sprite target harus dihapus dari layar. Oke, thank you. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita akan membuat dahulu ya untuk beberapa fungsinya. Ada isCollide. isCollide berarti untuk yang bersentuhan tadi. Jadi kalian cari di bawah def ke kanan, kalian tambahin def lagi. Spasinya tolong diperhatikan ya. Def sama def. Oke. Berikutnya yang set move. Nah, yang set move juga sama ya. Ini untuk membuat si musuhnya bisa bergerak. Berarti kalian tambahin lagi, spasinya diperhatikan lagi. Dan yang terakhir adalah max step ya. Max step untuk pergerakan forwardnya. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti ada 3 fungsi yang kalian buat. Silakan dibuat dahulu. Oke? Oh, nggak cukup. Bisa. Nih, dibuat 3 fungsi ini ya. Sejajar sama dev ke kanan. Oke? Di bawah ke kanan ya. Ya. Halo Razan, selamat pagi. Buat dahulu ya. Berarti dari baris 27 sampai baris 45 ya. Ada izin kawan mandi bentar ya. Baik, ikut pikir bisa nggak? Saya. Bentar deh, Pak.
Yang sudah ketik angka satu ya. Yang udah boleh ketik angka satu.
Udah? Ya, udah ya. Sip. Kalau udah, itu di play nggak ada yang error ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi. Bagian berikutnya adalah kita akan menambahkan untuk, nah, next step-nya ya, set move-nya juga gitu. Jadi nanti untuk di baris, ini nih, kalian tambahin di paling bawah ya. Di paling bawah di enter aja banyak supaya ada jaraknya. Nah, di baris 59 di paling bawah kita bikin ada set move ya, musuh set move 1 sama set move 2 ya. Gitu. Jadi nanti dia akan menentukan nih posisinya. Gitu. Oke. Lalu kalau sudah, ntar kita tinggal bikin yang namanya total score ya. Total score ini berarti untuk menghitung sudah 3 kali atau belum. Dan nanti tinggal kita buat nih, dicek ya. Selama 3 kali, maka musuhnya itu akan selalu berjalan. Nah, ya kalian tambahin ya, 59 sampai 64, maka musuhnya akan bisa berjalan dari kiri ke kanan ya. Silakan, di paling bawah, taruh paling bawah. Aku belum. Bagian mana yang belum kayak? Ini nih, kado screenshot ya. Tuh, boleh dilihat screenshotnya dari chat. Tuh. Tuh. Ini yang tadi ya. Silakan.
Udah bisa? Ada yang error nggak? Tuh, kalau dia udah bisa berjalan, dia apa kalau kalian play dia udah bisa berjalan ya? Dia berjalan otomatis. Nah, kalau sudah nanti kalian tinggal tambahin lagi yang bagian terakhirnya adalah untuk ngecek ya, di mana kalau misalnya dia menyentuh gol, maka skornya bertambah satu. Dan dia pindah lagi ke tempat awal. Sedangkan kalau menyentuh musuh, maka dia gamenya selesai. Nah, terakhir, total skornya kalau tiga, maka musuh satu sama musuh duanya di hide. Ya, nah udah. Ini nanti udah selesai nih semua bagian gamenya. Ini kalau kita menyentuh musuh, maka dia sembunyi. Sedangkan kalau kita menyentuh gol tiga kali, maka dia menang. Nah, ya. Oke. Langsung dibuat ya. Dari 59 sampai 75 berarti ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Terus bentar ngambil paket dulu ya.
Sudah bisa? Ada yang error nggak? Error, mana kan? Coba share screen. Hmm, titik duanya kan ini belum ada. Baca titik duanya ya. Eh, masa titik dua gitu sih? Titik dua ini loh. Play. Pemain is not defined. Ini spasinya dihapus. Ini kok ada spasi di sini sih? Lagi. Mepet kiri kan? Udah play. Next step is not defined. Scroll ke atas. Oh itu titik. Nah play lagi. Nah coba dimainin. Kayak yang lain udah berhasil belum? Pak, ada yang error, Kak. Mana share screen yang error? Right object as an attribute set move. Scroll ke atas. Nah ini spasinya nih di pas ini ke dot control. Klik tombol birunya di pak. Nah coba di play. Sip. Nah oke. Makasih, Kak. Oke. Yang lain udah? Yang udah boleh di checklist semua jawabannya ya. Kotaknya yang di samping kanan. Checklistin kotak-kotaknya. Lalu dijawab sampai nomor 4 ya. Silakan. Nggak bisa gerak kak. Itu error itu katanya. Sini, dot control. Udah play. Kalau mau dia gerak, kamu klik dulu yang kuningnya. Baru digerakin pakai mouse, apa pakai keyboard tanda panah. Klik dulu. Nah, udah sip. Oke, yang lain? Udah itu udah boleh checklist ya. Yang lain sudah selesai. Nah, kalau udah selesai boleh dijawab sampai nomor 4 ya. Dijawab sampai nomor 4 silahkan.
Dipilih lagi sampai nomor 4. Nanti kalau udah, kalian coba baca yang di dokumentasi. Enggak, langsung ke nomor 23 ya. Dibaca yang nomor 23-nya dulu. Silakan. Nah, nomor 23 itu ada nomor satu, diklik dulu ya. Nah, dibuat hijau ya, yang nomor 23-nya ya. Oke, sudah semua. Kalau udah ketik angka 2 ya, yang 23-nya. Silakan. Nah, biar kado cek. Oke, udah semua ya. Nah, kalau sudah, ini kan udah selesai nih sebenarnya ya. Cuman kita kerjain aja latihan yang sebelum-sebelumnya belum beres ya. Kita coba kerjain yang di nomor, bentar. Kalau cek dulu nih, mana yang kalian belum selesai. Oh, nge-lag. Hmm, kita ke nomor 16 aja ya. Kalian boleh dibuka yang nomor 16 ya. Silakan kalian ke nomor 16. Ini kan karena udah beres semua nih. Kita coba kerjain yang sebelumnya aja ya, yang bonus-bonus. 16 yang polisi, tugas-tugas. Nah, silakan boleh dijawab dahulu ya. Berarti dipindah-pindahkan dari kiri ke kanan ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal dijawab. Oke, nomor 16 yang polisi. Silakan. Dan yang bagian bintangnya ya. 16 yang polisi silakan. Sudah ya.
Kalau yang sudah, nanti nomor 2, kita akan membuat sebuah pizza ya. Nah, nah, di sini kan dia disuruh baca untuk membuat ini ya, perbaikan gitu. Padahal minta tolong dibacain deh sama Mikael ya. Mikael tolong bacain yang warna biru ini, Mikael. Developer junior Sasha mencoba menulis program yang menggambar sepotong pizza, simbol di rantai fast food di kota. Dia membuat beberapa kesalahan, jadi pelanggan tidak puas dengan logo. Benarkan permasalahannya, pizza seharusnya digambar sesuai dengan parameter di tab berikutnya. Oke, nah ini adalah parameter-parameternya nih. Thank you, Mikael ya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah baris 7 itu kita ganti menjadi 160, right-nya itu 108 ya derajatnya. Dan yang berikutnya forward-nya udah benar. Yang berikutnya right-nya 108 juga. Habis itu forward-nya yang terakhir adalah 160 juga. Nah, ini berarti baris mana yang dibenerin? Baris 7, 8, 10, sama 11. Ya, ini untuk pizzanya dulu nih. Oke? Nah, pepperoninya kayak gimana? Pepperoninya kan ada 3 tuh. Berarti kita akan buat dahulu black brown-nya udah benar, circle-nya anvil. Kita berarti tinggal bikin dahulu di sini nih. Hmm, pizza sama pepperoninya boleh dihapus dulu. Lalu kalian bikin pan size 2, pan up, go to, sama pan down. Habis itu kita bikin pizza sama pizzanya dulu ya. Kita bikin pizzanya dulu. Nah, lalu kita pan up dan pan down juga untuk bikin pepperoninya ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pepperoni berikutnya sesuai dengan parameter dan yang terakhir juga sama. Ya, jadi pepperoninya ada 3. Oke? Nah, nanti kalau kalian checklist, pepperoninya muncul ada 3. Ya, nah, cuman kok ini masih salah ya? Hmm, harusnya udah bener sih. Black sama orange, black sama salmon. Oh, ini black sama salmon ya, bukan black sama brown. Dah, oke. Nih ya, jadi baris 7, 8, 10, sama 11, sama baris 16 yang dibenerin. Lalu tinggal ditambahin untuk pepperoninya ya. Dah, kalau udah yang ini ketik angka 3 ya. Boleh langsung diketik di chat. Silakan langsung dibuat dahulu. Kalau ada pertanyaan ditanyain ya. Darren udah lagi keren. Langsung kerjain yang nomor 3 Darren ya.
Share screen kan? Mana kan? Eh, ya udah. Ini udah semua ya berarti ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Hmm. Nomor 3 kan, boleh minta tolong bacain kan? Program tanda batas kecepatan. Tanda batas kecepatan harus ditambah ke sistem taksi menyetir sendiri kota. Di kota, mobil bisa bergerak dengan kecepatan tidak lebih dari 60 kilometer per jam. Tulis program yang menggambar tanda batas kecepatan 60 kilometer per jam. Parameter dari tanda berada di tab berikutnya. Oke. Belum Dipa ya? Oh, ini Dipa. Kira udah. Yang lain lanjutin dulu nomor 3-nya ya. Dipa kalau udah ketik angka berapa tuh tadi berarti? 3 ya?
Oke, kita lanjut ya ke nomor 3 ya. Nah, berarti yang nomor 3 tadi kita disuruh membuat ini ya, batas kecepatan. Kak, Caranya, Kak, ya kenapa di Pak? Kak, kok nggak bisa di itu Kak? Nggak bisa di checklist itu, nggak langsung. Mana coba share screen? Mana checklist dulu? Checklist. Ini ininya kehapus berarti bawah-bawah. Tuh, High Turtle exit on click ya kehapus itu. Tambahin paling bawah exit on click. Makasih Kak. Oke, lanjut ya nomor 3 ya. Ini nomor 3 yang terakhir. Berarti kita import dulu ya eh, library-nya, terus kita bikin lingkaran ya. Habis itu kita pen up untuk ngebikin tulisan black-nya ya. Dan high turtle sama exit on click. Ya, nanti dia berhasil kayak gini. Ya, ini nomor 3 ya. Ya, langsung dibuat. Kalau udah ketik angka 4. Oke, Dipa udah ya.
Oke, sip. Ya udah kalau gitu kita sudahi aja untuk kelas kita hari ini. Nah, berarti kalian sudah belajar apa hari ini? Sudah, sudah, Sudah sudah. belajar Yes, tentang kelas sir. turunan, ya? Yes, sir. Nah, iya, oke. Nanti kita akan coba belajar. Berarti kalian udah tahu bagaimana cara membuat kelas turunan. Dan nanti di minggu depan kita akan membuat lebih seru lagi. Jadi pastikan hadir, kita akan mulai ngebikin game, ya, di minggu depan. So, pastikan hadir di kelas berikutnya. Ya, untuk kelas hari ini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. So, bye-bye semuanya. Selamat siang. Dari Pak William, Kean, Darren, Mikael, sama Razan. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya, terima kasih.